Ada banyak hal yang kita lakukan di dunia ini. Sebagian di antaranya tuh udah menjadi sebuah rutinitas yang sulit buat ditinggalin. Kayak main, belajar, sampai kerja. Nah, lalu apa kaitannya sih sama topik kita kali ini? Buat tahu lebih banyak, simak video kali ini sampai habis. Sebelum lebih lanjut, mari dukung tim Akademikus Indonesia buat terus berkembang dan biar terus produksi video baru tiap minggunya. Kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan dengan video baru kami. Keep study. Zona nyaman. Keadaan di mana seseorang merasa nyaman dengan semua yang ia lakukan selama ini. Merasa seakan semuanya sudah pas tanpa kelebihan dan kekurangan. Dan karena sudah ngerasa nyaman tadi, sebagian dari mereka gak mau keluar dari zona nyaman dengan alasan ya nyaman. Dan juga ngerasa takut. Loh, takutnya kenapa? Takutnya jika mereka beranjak dari zona nyamannya, mereka akan mendapatkan kesusahan yang gak diharapin dan akan membuat mereka sulit nanti. Nah, kalau gini kan kayaknya bagus dong diam di zona nyaman aja, dibanding kita ngambil risiko jika kita beranjak pergi. Mungkin ada benernya sih, tapi mari kita bahas lebih dalam. Apa dampaknya jika kamu tetap stuck di zona nyaman kamu? Kita tahu bahwa dunia terus berputar dan berkembang, dan karena itu pula peradaban akan berkembang juga. Manusia akan tumbuh dan bayangkan nih, kamu adalah seseorang yang cuma diam di zona nyaman tadi. Ibaratnya kayak kamu yang udah cinta mati banget sama HP jadul yang main uler-uleran. Sedangkan orang di sekitar kamu udah ganti HP-nya sama HP kekinian dengan berbagai fitur dan game yang lebih menyenangkan. Gimana rasanya ketinggalan oleh peradaban? Mungkin kita akan terlihat menyedihkan karena gak ikut berkembang. Dan parahnya, bisa aja kamu dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah maju untuk membantu mencapai tujuannya. Sedangkan kamu gak dapat apa-apa. Jadi intinya, dengan tetap diam di zona nyaman, kamu akan ketinggalan dengan pertumbuhan. Sekarang pilihannya jadi dua. Mau diam aja tapi ngerasa nyaman, atau berani melangkah meski beresiko kesulitan. Logika manusia jelas milih buat yang enak-enak aja. Tapi kalau gitu terus, kapan kita maju? Orang-orang terkenal dan hebat banyak sukses karena berani keluar dari zona nyaman tadi. Sebagai contoh aja nih, mungkin sebagian dari kita pasti cukup familiar dengan istilah revolusi industri. Dan periode pertama dari revolusi industri ini adalah ditemukannya mesin uap yang seketika membuat peradaban di dunia berubah signifikan. Nah, dilanjut dengan periode kedua dengan penyatuan gaya listrik dan magnet. Membuat mesin uap berkembang hingga lahirnya energi listrik. Sampai akhirnya kita sampai di revolusi ketiga dengan penemuan komputer dan internet yang saat ini ada di mana-mana. Sekarang bayangkan nih, andaikan dulu ilmuwan gak mau berkembang dari mesin uap ke dunia listrik hingga komputer seperti sekarang. Mungkin peradaban kita akan masih sama seperti zaman kerajaan dulu. Kebayang gak sih? Tanpa internet, HP, dan paling parah tanpa listrik. Harusnya kebayang ya. Dan itulah gambaran bagaimana pentingnya buat keluar dari zona nyaman, biar gak ketinggalan. Nah, kita udah bahas panjang nih terkait pentingnya keluar dari zona nyaman. Lalu sekarang gimana sih caranya keluar dari zona nyaman? Ada sejumlah tips yang tim Akademikus sudah rangkum dari sejumlah sumber buat kamu. Di antaranya adalah memikirkan apa yang membuat kamu takut. Nah, biar gak takut sama hal-hal terkait ketakutanmu tadi, kamu bisa anggap ketakutan kamu itu sebagai sebuah tantangan. Misal, kamu takut akan kegagalan, ya coba lawan rasa tersebut dengan memotivasi diri bahwa kita bisa melewati tantangan tersebut. Karena seperti yang udah-udah, kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Dan kita bisa bangkit dari itu semua. Jadi ketika kamu takut akan gagal, ingat aja, kita pernah berhasil melewati itu semua. Dan yakin aja kali ini kita pasti kembali bisa. Setelah mengontrol rasa takut tadi, kamu bisa untuk membuat rencana baru yang jelas. Pikirkan baik-baik rencananya, pahami tujuannya, perhatikan resikonya biar kegagalannya bisa diminimalisir. Dan setelah semuanya udah terstruktur dengan baik, cobalah perlahan untuk meninggalkan zona nyaman tadi. Nah, kamu pasti punya teman atau orang deket kan? Kamu bisa curhat ke teman terkait rencana baru kamu dan minta dukungan sama mereka biar kamu semakin semangat dan termotivasi. Kamu juga bisa mencari berbagai motivasi dan inspirasi dari buku-buku
atau bahkan idola kamu biar makin berani dan semangat buat beranjak dari zona nyaman. Nah, terakhir nih, jangan lupa reward sama diri sendiri. Sekecil apapun perkembangan kamu di zona nyaman, kasih quality time buat diri sendiri atas segala pencapaian yang diraih. Bersenang-senanglah. Tapi ingat juga nih, kalau emang masih belum mampu buat keluar dari zona nyaman dan emang merasa keadaan saat ini adalah yang terbaik, ya nggak apa-apa sih nge-stuck di zona nyaman dulu. Tapi jangan lama-lama karena ingat, di luar sana ada jutaan orang berani sedang bersaing dan menantang diri untuk mencapai berbagai kesuksesan. So, bergeraklah, ambil start dan mulailah berlari. See you di next video. Goodbye.